This is a surprise. Halo Mang Cik Bicek, di mana baik kamu berado? Cak, mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Burhan. Logan Lucky, film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan dua kakak beradik yang dicap bodoh dan pembawa sial. Tapi dalam sebuah keadaan mereka membuat gempar satu negaranya dengan melakukan sebuah perampokan yang sangat amat jenius. Bagaimanakah keseruannya? Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dah becuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Film akan menceritakan seorang pria sekaligus duda keren bernama Jimmy Logan. Jimmy dulunya pernah menjadi seorang tentara, namun karena kecelakaan saat perang yang membuat kakinya menjadi sedikit pincang. Dan sekarang Jimmy bekerja menjadi seorang supir beko di sebuah proyek penggalian pipa bawah tanah yang terletak tepat di bawah sebuah sirkuit balap mobil NASCAR, di mana Jimmy tiba-tiba dipanggil atasannya karena pihak manajemen yang baru mengetahui tentang kondisi kekurangan fisik yang dimilikinya. Mereka menganggap bahwa itu tidak memenuhi syaratnya, sehingga dengan sangat berat hati sang atasan pun harus memecat Jimmy hari itu juga. Sepulangnya dari sana, Jimmy pun menemui mantan istrinya bernama Sarah. Jimmy hanya ingin bertemu putri sematawayangnya bernama Sadie, namun karena Sadie akan pergi bersama ayah barunya, Jimmy langsung diminta untuk pergi dari sana. Jimmy yang merasa sakit hati pun pergi ke sebuah bar untuk menemui adiknya bernama Clyde Logan yang bekerja menjadi seorang bartender di sana. Mereka berdua sama-sama seorang mantan tentara. Clyde sang adik juga memiliki sebuah kekurangan fisik berupa tangan kirinya yang buntung akibat terluka saat perang yang membuatnya harus selalu memakai tangan palsu. What about Millie then? Tak lama kemudian muncullah seorang pelanggan rese yang merupakan seorang pembalap mobil dengan jutaan pengikut di akun Friendster-nya. Merasa dirinya superior dan bebas merendahkan siapa saja, si bangsat Ricky pun dengan entengnya menghina kekurangan fisik yang dimiliki oleh Clyde. Dan ketika Jimmy mendengar adiknya direndahkan, alih-alih meminta berfoto dengan Ricky, yang padahal Jimmy melakukan hal ini. Di tengah-tengah itu, Clyde pun dengan santainya pergi keluar dan melemparkan sebotol alkohol ke mobilnya Ricky. Lalu dia membakar mobil tersebut. Keesokan harinya mereka berdua pun mengobrol di rumah tentang kondisi hidup mereka yang gitu-gitu aja. Selain kekurangan fisik mereka yang sering direndahkan, kondisi keuangan mereka juga serba kekurangan, yang padahal dari berita yang beredar ada sekitar 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Namun faktanya Jimmy kesulitan mencari pekerjaan lain setelah dipecat dari pekerjaan kemarin. My life of crime is over. Oleh karena itu Jimmy pun terfikir untuk melakukan sebuah perampokan. Jimmy menjelaskan bahwa selama dia bekerja di proyek penggalian pipa di bawah sirkuit kemarin, dia tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang isinya sebuah pipa yang digunakan untuk menyalurkan uang tunai hasil penjualan tiket balapan. Menuju brankas besi, Jimmy mengajak Clyde untuk merampok uang tersebut demi memperbaiki kehidupan mereka yang semakin madesu. Man, you do good work. Sebelum itu mereka pun menemui seorang narapidana yang ahli dalam meledakkan brankas baja. Dia bernama Joe Beng. Mereka berdua merekrut Joe untuk membantu mereka melancarkan aksinya. Mungkin sampai sini kalian bertanya-tanya, gimana ceritanya si Jimmy malah minta tolong ke seorang narapidana yang mustahil dia bisa keluar dari tempat ini? Tenang, Jimmy sudah mempersiapkan ini secara matang. Jimmy mampu mengeluarkan Joe dari sana dan kembali memasukkan Joe ke penjara itu tanpa diketahui oleh siapapun.
You two got any quarters? Well, you look good. Joe sendiri sempat menolak tawaran ini, mengingat masa tahanannya yang hanya tinggal 5 bulan lagi. Namun karena dia tergiur dengan jumlah yang akan mereka dapatkan, Joe sepakat untuk ikut dengan mereka. Namun dengan syarat kedua saudaranya harus diajak dalam rencana ini. I got 5 months to go in here. I got a brother. I got 2. Setelah itu mereka berdua pun langsung menemui saudaranya Joe, yaitu bernama Ken Bank dan satunya lagi bernama Todd Bank, yang resmi diajak dalam rencana perampokan ini. Sesuai perintah dari Joe, Todd dan Ken pun pergi ke sebuah hutan untuk mengambil perlengkapan milik Joe yang dikirim oleh teman lamanya, sementara Clyde dia sekonyong-konyong menabrakkan mobilnya pada sebuah minimarket yang membuatnya harus dipenjara selama 3 bulan, dan bukan tanpa alasan Clyde sengaja melakukan itu agar dirinya bisa membantu Joe mengeluarkan dirinya dari dalam penjara. Secara diam-diam Jimmy melibatkan adik bungsunya bernama Melly. Dia meminta Melly untuk menganalisa dan mencatat jadwal keluar masuk mobil penjara yang akan mereka gunakan sebagai kendaraan Joe dan Clyde keluar dari penjara itu. Sambil menunggu hari H, Jimmy pun menyempatkan diri bermain dengan Sadie putrinya. Yang kali ini, Sarah dengan berbaik hati memperbolehkan dia bermain dengan Sadie. Dan ketika mereka selesai bermain, Jimmy tidak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya yang sekarang sudah menjadi dokter. Dia bernama Selfie. Jimmy sama sekali tidak ingat dengan Selfie. Hingga ketika Jimmy diberi sebuah suntik imunisasi, dia baru ingat bahwa Selfie adalah mantan pacarnya saat masih di SMA. Man, in high school, we kissed, didn't we? Did we kiss? Balik lagi ke rencana, kita akan diperkenalkan dengan seorang petugas berangkas yang punya akses keluar masuk berangkas tersebut. Dia bernama Mira. Hari itu mendapatkan kiriman kue dari seseorang tanpa nama yang dianggap sebagai pengagum rahasianya. Dan ketika Mira dan teman-temannya tengah menikmati kue tersebut di dalam berangkas itu, dia diberitahu bahwa mobilnya sudah dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Sehingga perhatiannya pun langsung teralihkan, yang membuatnya lupa dan meninggalkan kuenya di dalam berangkas tersebut. I need to finish my cake. Saat malam, giliran Ken dan Todd yang beraksi dengan pergi ke lokasi penggalian untuk memasukkan beberapa kecoa ke dalam beberapa pipa. Mereka menandai kecoa-kecoa tersebut dengan warna-warna yang berbeda, dengan masing-masing pipa yang berbeda, sehingga keesokan paginya ketika Mira datang, Mira mendapati kuenya sudah dipenuhi oleh kecoa, hingga membuatnya harus memanggil petugas pembersih serangga untuk membersihkannya, yang tidak lain tidak bukan mereka adalah Ken dan Todd yang tengah menyamar, agar mereka bisa mengetahui kecoa dengan tanda warna apa yang masuk ke dalam berangkas itu, sehingga mereka bisa tahu pipa mana yang harus mereka eksekusi. We have a code pink. We have a code pink. I repeat. Di dalam penjara, Joe terlihat tengah mendekati tahanan lain. Dia bernama Rocky, yang masa hukumannya juga tinggal sebentar lagi akan habis. Di sini, Joe menawarkan sebuah kerjasama. Ketika hari H nanti, Rocky diminta untuk membuat sebuah keributan di dalam penjara itu, agar perhatian sipir hanya berpusat kepada dirinya. I got a little proposition for you. Setelah Rocky setuju, Joe pun langsung beraksi. Tepat ketika si kepala penjara datang, di mana Joe dengan berpura-pura sakit hingga dirinya langsung dibawa ke UKS penjara, dan di sana sudah ada Clyde yang sudah bersiap untuk kabur dari sana. Mereka kabur melalui lubang pembuangan sampah yang terhubung dengan ruangan bengkel yang ada di penjara itu. Kemudian mereka pun mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Mereka menggunakan kotak itu untuk mereka bersembunyi di bawah mobil penjara. Sampai akhirnya ketika di pom bensin, mereka pun langsung keluar dan langsung masuk ke mobil yang sudah ada Melly di sana. Lalu mereka bertiga langsung pergi ke sirkuit, tempat balapan untuk melanjutkan aksi selanjutnya. Racing in the Queen City. Melly, what did you do?
Secara bersamaan di kantin penjara, Rocky mulai melakukan tugasnya untuk memberikan kode pada temannya untuk segera memulai keributan. Di sini Rocky mengajukan beberapa permintaan pada kepala penjara. Apabila mereka tidak ingin sipirnya diapa-apain, Rocky meminta untuk diberikan sebuah majalah bobo, lem Aibon sasetan, saldo Shopee Pay, dan meminta menu MBG mereka diganti dengan nasi padang karena menu MBG mereka tidak enak rasanya. Ronnie, sang kepala penjara pun langsung menutup semua akses pintu di penjara itu agar tidak ada yang bisa keluar masuk dan dengan sengaja tidak melapor ke kantor pusat demi menjaga reputasi penjaranya tetap baik dan selalu aman terkendali. That is total bullshit. That don't make no sense. Sementara itu, Ken dan Todd pun tengah membakar kotak server agar pembayaran tiket tidak bisa menggunakan kartu ATM atau QRIS. Selain jumlah uangnya tidak tercatat secara digital, itu juga akan memaksimalkan uang tunai yang akan masuk ke dalam brankas karena semua hasil penjualan tiket, makanan, dan merchandise yang ada di lokasi balapan semua akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung, lalu disalurkan melalui sebuah pipa yang dapat menyedot secara otomatis untuk disimpan ke dalam brankas. This is NASCAR's greatest distance. All gonna be watching is this guy Dayton White. Kembali ke Joe dan Clyde yang sudah dari tadi tiba di sirkuit balapan. Mereka langsung pergi ke lokasi terowongan melalui saluran pembuangan sampah. Dan ketika tiba di lokasi, kita akan diperlihatkan betapa pintar dan jeniusnya si Joe, di mana dirinya mencampur beberapa cairan dan makanan untuk bisa membuat sebuah peledak agar tutup pipa tersebut rusak dan mereka bisa memasangkan sebuah vakum cleaner raksasa untuk menghisap uang-uang yang ada di dalam brankas itu. Kemudian seluruh uang-uang yang ada di dalam brankas itu pun dihisap dan ditampung di dalam puluhan plastik sampah. Lalu Ken dan Todd pun mendapat tugas untuk membawa uang-uangnya keluar dari sana, meskipun sempat terjadi sedikit kendala karena gerbang tersebut macet, tapi beruntungnya Jimmy bisa mengatasinya. The chain's jammed. Belum cukup sampai situ, uang-uang yang harus mereka bawa keluar pun masih sangat-sangat amat banyak. Sedangkan sisa waktu yang dimiliki oleh John dan Clyde hanya tinggal beberapa menit lagi. Dan mereka berdua harus segera kembali ke penjara, sehingga sisanya diserahkan pada Jimmy yang harus keluar membawa uang-uang itu seorang diri. Di perjalanan keluar, Joe dan Clyde pun tidak sengaja bertemu dengan Ricky, si pembalap bangsat yang tengah bertengkar dengan partner balapnya. Di sini, Clyde sempat terkejut karena si pembalap masih mengingat wajahnya, namun mereka berdua langsung menghajarnya hingga mereka berhasil keluar dari sana. Secara bersamaan di dalam penjara, Rocky dengan sengaja mengaktifkan alarm kebakaran, di mana itu merupakan salah satu rencana Joe juga karena mereka akan kembali ke dalam penjara dengan menyusup ke dalam sebuah mobil pemadam kebakaran. Alhasil Joe bisa tiba di dalam UKS penjara dengan tepat waktu. Sementara Jimmy, dia berhasil membawa kabur uang-uangnya menggunakan mobilnya. Namun ketika Jimmy tiba di pom bensin, entah apa yang difikirkannya, Jimmy justru berniat mengembalikan uang-uang tersebut dengan cara meninggalkan mobil dan uang-uangnya di sana dan langsung pulang dengan tangan kosong. Beberapa hari kemudian setelah perampokan mereka yang uangnya dikembalikan lagi, pihak panitia menyewa 2 orang detektif bernama Siti dan rekannya untuk menyelidiki kasus perampokan ini karena meskipun uangnya dikembalikan, tapi jumlahnya tidak bisa dipastikan karena tidak ada laporan yang tercatat secara resmi dan jelas. Siti yang tidak menemukan apapun di TKP, dia langsung menemui Rocky yang mengaku sebagai saksi mata yang sempat melihat wajah si pelaku. Dia sangat yakin sekali bahwa pelaku dari perampokan ini adalah Clyde dan Jimmy yang bekerja sama dengan Joe Bank. Bartender brother. And you know the bartender from? So all of these injuries at the
Berdasarkan penjelasan Rocky tadi, Siti pun langsung menemui Roni, si kepala penjara, tentang apakah belakangan ini penjaranya pernah mengalami masalah atau bahkan ada napi yang kabur dari penjara itu. Roni yang tidak ingin reputasi dan nama baik penjaranya tercoreng pun justru mengatakan bahwa penjaranya baik-baik saja. Dan di bawah kepemimpinannya, tidak ada satupun napi yang bisa keluar dari penjaranya, yang diklaimnya sebagai penjara teraman. We don't have an escape problem at Monroe. Secara bersamaan, Clyde pun sudah keluar dari penjara dan diantar oleh Melly ke rumahnya. Dan ketika saat di rumah, Melly memberikan sebuah koper titipan dari Jimmy dan ketika dibuka, Visitation. beberapa hari kemudian, Joe juga baru saja bebas dari penjara. Dia langsung pergi ke bar untuk menemui Clyde untuk menanyakan di mana Jimmy sekarang. Joe masih tidak habis pikir kenapa Jimmy justru mengembalikan uang-uang hasil rampokannya yang padahal mereka sudah susah payah melakukan ini semua hingga mempertaruhkan nyawa mereka semua. How's your brother? Tell him I'd like to talk to him. 6 bulan kemudian, Siti pun masih melakukan penyelidikan. Siti belum menemukan bukti keterlibatan Jimmy, Clyde, dan Joe dalam perampokan ini, di mana si bos sirkuit yang merasa semua ini hanya buang-buang waktu saja. Mengingat semua kerugiannya sudah diganti oleh pihak asuransi, si bos meminta Siti untuk menghentikan investigasi ini dan memilih untuk mengikhlaskannya. Siti yang mendengarnya pun justru balik curiga ke si bos. Jangan-jangan perampokan ini hanya settingan saja karena si bos ingin mendapatkan uang ganti yang lebih banyak dari pihak asuransi. Right. It's very complex. Beberapa hari kemudian, Joe yang ditemani kesunyian pagi, dia dikejutkan ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dan meninggalkan sebuah sekop di sana. Awalnya, Joe merasa itu hanya perbuatan bocil FF yang rese kepadanya, yang padahal yaps, itu adalah uang hasil rampokan mereka yang sudah dibagi rata. Di mana ini semua adalah rencana Jimmy yang sengaja agar mengantisipasi sifat serakah dari semua anggota tim yang sudah terlibat. Dan uang yang dikembalikan itu hanyalah sebagian kecil dari hasil rampokannya. Karena sisanya Jimmy kubur di dalam tanah untuk nantinya dia bagi-bagi secara rata dan secara adil. Selain itu, Jimmy juga membagi uang-uang itu kepada orang-orang yang secara tidak langsung sudah membantu mereka. Seperti Rocky si narapidana, Sylvie mantan pacarnya Jimmy, bahkan Mira si petugas berangkas pun dia berikan. Pada akhirnya, Logan Family pun bisa mematahkan stereotip orang-orang yang sering menganggap mereka bodoh, miskin, dan selalu sial. Meskipun mereka hanya tinggal di desa, namun ketika mereka menggunakan otaknya dengan serius, bahkan sekelas polisi, FBI, dan bos sirkuit pun bisa mereka kalahkan tanpa mereka menggunakan ototnya. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa orang-orang yang dianggap pecundang itu belum tentu benar-benar kalah. Kadang orang yang diremehin justru paling berbahaya kalau sudah menggunakan otaknya secara serius. Dan jujur aja ya, susah untuk tidak salut sama keluarga Logan ini. Mereka bukan perampok profesional, bukan mafia kelas kakap, bahkan mereka juga bukan kriminal kelas berat. Mereka cuma 2 orang pecundang yang nekat melawan arah dengan cara yang paling gokil. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.